Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semoga Anda dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan juga senantiasa bergembira. Mengucap syukur kita pada saat ini bertemu lagi di dalam pelayanan persekutuan doa Kamis pagi. Marilah senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung. Nyanyikanlah Kidung baru NKB 125, bait yang pertama dan yang kedua. Ku dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dengar panggilan Tuhan, ikut salib, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ku mau ikut walau suka, mau ikut walau sukar, mau ikut walau sukar, mau ikut walau sukar, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Saudaraku, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas penyertaan perlindungan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai di dalam kami menghadapi segala sesuatu dan juga di dalam kami merasakan hidup yang penuh dengan penderitaan dan juga penuh dengan keadaan yang mengkhawatirkan. Saat ini ya Tuhan, Engkau akan menyapa kami melalui firman dan juga puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan doa Kamis pagi ini melalui virtual ini, melalui online ini, sehingga semua ini menjadi sarana untuk kami merasakan pemeliharaan yang dari Tuhan. Sertai kami dari awal sampai akhir nanti, dan juga perlengkapi hamba-Mu yang melantarkan firman, sehingga apa yang keluar dari mulut dan bibirnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali menyanyikan NKB 125 bait yang ketiga dan yang keempat. Ku dengar panggilan Tuhan. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia,
Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saat ini terambil dari Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan 30. Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai 30. Demikian kesaksian firman Tuhan. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dengan setia. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan dengan satu tema, tetaplah berjuang dalam iman. Tetaplah berjuang di dalam iman. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita semua sungguh bersedih dan juga prihatin mendengarkan berita bagaimana lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di India. Berita-berita yang kita lihat di media sosial maupun di tayangan televisi menunjukkan bagaimana kondisi di India sangat menyedihkan. Mereka berjuang untuk tetap mempertahankan kehidupannya supaya orang-orang terkasihnya selamat dari virus COVID-19. Dan betapa mengerikan yang terjadi di sana, karena lonjakan demi lonjakan kasus terjadi di sana. Mereka terus berjuang supaya keadaan semakin lebih baik. Tentu bagi kita mendoakan, kita ikut prihatin, dan kita juga disadarkan untuk mawas diri bahwa perjuangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini memang belum selesai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang percaya yang Tuhan tempatkan di tahun ini, di zaman ini, di waktu ini, saya dan saudara-saudara diingatkan untuk tetap berjuang. Memang perjuangan kita bersama-sama saat ini adalah perjuangan untuk menyelamatkan ataupun juga memelihara diri dan sesama. Kita tidak ingin kita tertular ataupun terkena penyakit, dan kita juga tidak ingin bagaimana saudara-saudara kita yang kita kasih, yang kita hormati juga tertular. Kita ingin hidup kembali normal dengan kenormalan yang baru. Kita ingin kehidupan semakin lebih baik lagi. Disinilah kita sesungguhnya diingatkan Tuhan supaya kita tetap berjuang di dalam iman. Saudaraku, melalui firman Tuhan di dalam Filipi yang kita baca tadi, Filipi pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan 30 mengingatkan kita nasihat supaya tetap berjuang. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi supaya di dalam keadaannya mereka tetap berjuang. Berjuang untuk tetap mempertahankan iman, berjuang untuk tetap bertanggung jawab akan tugas-tugas yang ada pada mereka, berjuang untuk tetap mendatangkan damai sejahtera, kebaikan, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Filipi, jemaat yang kecil di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan juga penuh dengan hambatan, mereka diingatkan Rasul Paulus dan Timotius untuk tetap berjuang. Memang kita menyadari bahwa di dalam perjuangan itu banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat orang berhenti ataupun menyerah.
membuat orang berhenti atau menyerah. Kita pun menyadari seringkali kita pun tergoda, kita pun ingin menyerah karena keadaan yang tidak tahu kapan berakhirnya, kapan selesainya. Saat ini firman Tuhan menyapa kita untuk kita tetap berjuang. Mengapa saya dan saudara-saudara diberi nasihat supaya tetap berjuang di dalam kehidupan ini? Yang pertama, ingat saudaraku, bahwa perjuangan kita bukanlah perjuangan sendirian. Perjuangan kita adalah perjuangan bersama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyelamat, Allah penolong yang senantiasa ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, kita harus ingat, apapun pergumulan, apapun permasalahan saudara-saudara, perjuangan kita tidaklah sendirian. Perjuangan kita bersama Kristus. Kita bersama Kristus berjuang supaya rumah tangga kita senantiasa damai sejahtera. Di dalam merawat ataupun juga mengatasi segala keadaan saat ini, perjuangan kita pun bukan sendirian, bersama Kristus. Di tengah pandemi yang panjang, ingat, kita juga berjuang bersama Kristus. Dia tidak meninggalkan kita, Dia tidak menggagalkan kita, tetapi Dia mendampingi kita untuk terus melangkah. Lalu yang kedua, saudaraku, ingat bahwa kita berjuang adalah kita bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Sehingga perjuangan kita adalah perjuangan karena syukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, menata diri, menata keluarga, ikut berpartisipasi di dalam kehidupan bermasyarakat, adalah wujud di dalam syukur kita menghayati iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih, tetapi dengan sukacita dan bergembira kita bersyukur kepada Tuhan karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kita diingatkan melalui firman Tuhan ini untuk kita senantiasa bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Penderitaan yang kita alami, permasalahan yang kita alami mendapatkan makna baru, yaitu wujud syukur kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi derita, masalah, bukan kesedihan, bukan kepahitan, tetapi kesukacitaan, karena melalui masalah itu kita yakin ada Kristus yang mendampingi, yang menyertai, dan senantiasa Dia yang memberikan kekuatan pada kita. Tetaplah berjuang di dalam kehidupan iman saudara-saudara, apapun permasalahan saudara-saudara. Amin. Saudaraku, mari kita datang ke hadirat Tuhan di dalam syafaat dan juga kita menutup acara persekutuan ini di dalam doa. Kita berdoa. Melalui firman-Mu Engkau ingatkan kami ya Tuhan, supaya kami tetap berjuang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau masih memelihara kami, Engkau masih mengingatkan kami, supaya kami tidak hanya berdiam diri di dalam iman, tetapi kami aktif di dalam melakukan karya-karya kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Oleh karenanya Tuhan, kami senantiasa percaya bahwa Tuhan turut campur tangan, Tuhan turut hadir di dalam kami melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami. Ya Bapa, saat ini di tengah sukacita kami menyerahkan akan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati akan pemimpin bangsa kami untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang masih belum reda. Kami juga menyerahkan gereja-gereja Tuhan yang senantiasa melakukan upayanya pemeliharaan umat, kiranya Tuhan yang menyertai. Demikian juga GKJ Penaruban, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati gereja kami,
sehingga gereja kami menjadi persekutuan yang hangat, menjadi sarana pemelihara iman bagi kami, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ya Bapa, kami menyerahkan akan kami yang senantiasa bertekun, yang juga mewujudkan perjuangan untuk senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan. Peliharalah kami, rawatlah kami ya Tuhan, sehingga roh kami senantiasa menyala-nyala, sehingga kami senantiasa giat di dalam kehidupan rohani kami, menghadapi situasi dan kondisi yang sungguh seringkali kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Bapa, melalui firman-Mu, Engkau juga ingatkan kami untuk kami melakukan yang terbaik. Kami mendoakan akan keluarga kami, akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, yang sedang berbeban berat, yang sedang punya masalah. Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kemampuan kepada mereka, sehingga mereka senantiasa dengan tekun dan setia untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan tabah di dalam menghadapi kenyataan hidup itu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menjalani hidup kami hari ini. Kiranya Tuhan menyertai hari ini, sehingga hari ini kami beroleh berkat yang dari Engkau. Jauhkan kami dari segala celaka, bencana, dan goda yang menerpa hidup kami. Seluruh hidup kami kiranya menjadi sarana untuk syukur dan hormat kepadamu saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akhiri persekutuan doa Kamis pagi online ini dengan menyanyikan NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, kukira karena Yesus yang memberi. Hangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya. Bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku. Karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Persekutuan doa Kamis pagi sudah selesai. Kiranya saya dan saudara-saudara tetap berjuang di dalam iman, menghadapi segala permasalahan kehidupan, tantangan kehidupan, godaan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.